Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dengan Rehat, Renungan Hati Sehat dengan saya. Hari ini saya akan mengambil tema gereja yang benar. Berarti ada gereja yang tidak benar. Oleh karena itu mari kita akan belajar firman Tuhan seperti apa gereja yang benar. Kita baca, setelah itu baru kita berdoa. Demikianlah firman Tuhan, Kolose pasal 1 ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, urapi kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Engkau memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk setiap kami. Boleh merenungkan kebenaran ini untuk menjadi gereja-gereja yang benar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya punya 3 hal penting yang harus dipahami sebagai gereja yang benar dari apa yang kita baca. Yang pertama adalah kepala gereja adalah Tuhan Yesus. Mari kita akan lihat di dalam kalimat yang berkata begini. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Siapa kepala tubuh itu? Yaitu Yesus. Nah, saudaraku, ini berbicara apa? Yang pertama, ini berbicara otoritas. Dengar, ini berbicara otoritas. Otoritas tertinggi. Dan siapa itu? Adalah Tuhan Yesus. Bukan tradisi gereja. Bukan kebudayaan gereja. Bahkan bukan kesaksian. Tetapi otoritas tertinggi itu adalah Yesus. Semua pusatnya kepada Yesus. Nah, yang berikutnya ini berbicara apa? Berbicara mengenai kepemimpinan. Tuhan Yesus bukan kita dipimpin oleh yang lain, tetapi kita dipimpin oleh Tuhan Yesus. Ini berbicara mengenai kepemimpinan. Jadi pola pikir kita, jadi hati kita, keinginan kita, semuanya harus kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, ini berbicara mengenai apa? Ini berbicara mengenai kesatuan dan keseimbangan. Kesatuan dan keseimbangan antara kepala dan tubuh. Artinya tubuh melakukan harus sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh kepala kita, yaitu Yesus. Nah, apa yang harus kita lakukan harus sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Yesus. Maka ketika gereja tidak melakukan apa yang dipikirkan oleh Yesus untuk gerejanya, maka gereja menjadi tidak benar. Oleh karena itu kita harus pahami bahwa kepala gereja adalah Tuhan Yesus. Bukan pendeta, bukan perancang gereja, bukan majelis, bukan orang yang punya duit, bukan orang yang punya jabatan. Tapi kepala gereja adalah Yesus. Dia otoritas tertinggi, dia pemimpin kita, dia yang menjaga keseimbangan antara Tuhan dan kita. Ada di dalam tangan dia. Yang kedua yang perlu kita pahami berkenaan dengan ayat yang kita baca. Dasar gereja adalah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dengar ini, dasar gereja adalah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan lihat di kalimat berikutnya dikatakan, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, antara Lazarus dengan Yesus, siapa yang lebih dulu dibangkitkan? Lazarus, Pak Pendeta, betul. Tetapi siapa yang membangkitkan Lazarus? Siapa sumber kebangkitan? Adalah Yesus. Jadi kita harus tahu sekarang bahwa dasar gereja adalah sumber kebangkitan di dalam Yesus. Itu menjadi penting. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bandingkan di dalam Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Dia berkata begini, kata Yesus kepadanya, Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Jadi gereja yang mendasarkan kepada kebangkitan Kristus, maka gereja mesti bangkit. Dan gereja ketika meninggal, ketika mati, ketika jemaat itu mati, maka dia akan dibangkitkan. Karena Yesus bangkit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berkata, untuk apa gereja berdiri kalau Yesus tidak bangkit? Maka Rasul Paulus menyatakan, sia-sialah ketika Yesus tidak dibangkitkan. Tetapi yang benar, Yesus telah bangkit. Kebangkitan Yesus
melewati kematian, menang terhadap segala dosa, menang terhadap kuasa setan, maka setiap gereja yang mendasarkan pada kebangkitan Kristus, gereja akan menjadi benar. Gereja akan bertumbuh, gereja akan berkembang, gereja akan bangkit dengan semangatnya, gereja akan memberikan pengaruh, gereja akan memiliki spirit yang besar untuk setiap lingkungannya. Tetapi ketika gereja tidak mendasarkan kepada kebangkitan Kristus, maka bukanlah gereja yang benar. Oleh karena itu semuanya berpusatkan kepada Yesus. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita, yang ketiga adalah yang diutamakan gereja adalah Tuhan Yesus. Dengar ini, yang diutamakan gereja adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita lihat di dalam ayat itu, bagian terakhir dikatakan begini, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Siapa yang lebih utama dalam segala sesuatu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan orang yang berduit, bukan orang yang punya jabatan, bukan orang yang punya materi, bukan orang yang menjadi pemimpin dalam sebuah gereja atau organisasi, bukan. Tapi Yesus yang paling utama. Jadi para pemimpin, para perancang gereja, semua jemaat, semua harus mengutamakan Yesus, bukan dirinya sendiri. Kalau mengutamakan dirinya sendiri, mencari kepentingan dirinya sendiri, maka bukan menjadi gereja yang benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus yang diagungkan, bukan diri kita sendiri. Bukan kekayaannya, bukan gedungnya, bukan pendetanya, bukan jemaatnya, bukan alat musiknya, dan bukan mobilnya, bukan kekayaan gereja itu. Hati-hati ketika gereja mendasarkan oleh karena kekayaannya, ketika orang mulai menyombongkan gerejanya oleh karena apa yang dia miliki, ketika gereja menyombongkan diri oleh karena mereka memiliki persembahan yang besar, hati-hati. Hati-hati saudara. Jangan-jangan gereja kita sedang diliputi oleh segala sesuatu untuk kemudian hancur. Bukan berarti gereja tidak boleh punya duit. Gereja punya duit, tapi uang harus dikelola dengan baik, dengan transparan. Uang dikelola untuk kemudian mengembangkan pelayanan. Sehingga penggunaan dan lain sebagainya dilakukan dengan cara yang untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang ada. Jadi ingat, ada 3 hal penting yang menjadi perenungan saat ini. Gereja yang benar, yang pertama kepalanya siapa? Yesus. Gereja yang benar didasarkan kepada kebangkitan Yesus, bukan yang lain. Dan gereja yang benar, yang diutamakan, yang diagungkan adalah Yesus. Sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa yang kita agungkan? Kepala kita? Atau diri kita? Tuhan Yesus? Atau kemauan kita? Mari kita bersama-sama menyadari hidup ini. Tuhan memberkati saya dan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini ya Tuhan, kami boleh merasakan campur tangan dan kasih Tuhan yang luar biasa. Siapa sesungguhnya kami ya Tuhan? Kami adalah gereja-gerejamu. Oleh karena itu terima kasih Engkau menuntun kami menjadi gerejamu yang benar. Dan menjadi gereja yang benar adalah Engkau kepala, Engkau pemimpin kami. Otoritas tertinggi adalah Engkau. Engkau yang kami agungkan. Dan gereja yang benar adalah gereja yang kami ya Tuhan memusatkan, mendasarkan hidup kami kepada kebangkitan-Mu. Itu kemenangan yang besar yang Tuhan nyatakan pada kami. Dan gereja yang benar adalah gereja yang mengutamakan Engkau, yang mengagungkan Engkau dalam hidup ini. Bukan kekayaan, bukan segala sesuatu yang kami miliki, bukan karena karunia kami, bukan karena hebatnya kami, tapi hebatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati melalui rehat ini, kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu setiap yang mendengar, dijamah hatinya untuk mengagungkan Yesus dalam hidupnya, dan Tuhan memberkatinya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.